Waktunya education with love. Assalamualaikum. Hai. Wow, bertemu lagi. Ada siapa? Siapa ini? Ada yang kenal kan? Apakah ini ketua Avengers yang selama ini kita sebut-sebut? Tidak tahu. Sementara badannya besar gitu. Begitu ditanya. Avengers yang besar ada Hulk. Ada Hulk. Thanos kan musuhnya. Iya, Thanos yang masuk Avengers. Dia musuh. Dia musuh dari Avengers. Apakah dia? Apakah dia? Apa Pasti dia? semuanya penasaran nih. Pasti semua penasaran nih ya. Enggak, katanya. Udah kalau bisa nggak usah deh. Oke. Perkenalkan dulu ini siapa ternyata? Apakah ini sang ketua Avengers atau bukan? Masalahnya, tunggu dulu. Masalahnya orang juga nggak tahu tuh ketua Avenger namanya siapa. Iya. Jadi kan bisa juga kan bertanya-tanya, oh ini kali. Oh, ini gitu. Silakan perkenalkan kamu siapa? Kamu siapa? Hai, assalamualaikum sahabat The Only One. Iya. The Only One. The Only One. Ada di briefing loh. Jadi saya adalah murid daripada kakak-kakak yang berada di sini. Oh iya. Iya, saya adalah salah satu murid oleh orang-orang dewasa yang sudah beberapa kali tayang video di beberapa episode yang lalu. Nontonnya Saya nonton. itu penting ya kan? Ini sangat bagus sekali ya untuk ditonton oleh The Only One. Setelah saya juga sama seperti kakak-kakak dan ibu-ibu. Kakak aja lah, cuma kali kami. Iya karena merasa guru gitu. Kan namanya aku kakak sih. Terus Ibu siapa dipanggil? Kia. Tunggu. Kan tadi siapa namanya? Murid. Kamu siapa namanya? Tunggu, kenalan dulu. Iya. Nama saya perkenalkan Rita Zahara. Alhamdulillah sekarang sudah ada gelar ya. Iya. Baru wisuda beberapa hari yang lalu. Masih panas ini Kak, masih panas. Masih hot ya. SPD. Wah. Saya juga sama dulu di sekolah di MTS Mualimin Unikom dan lanjut di Alia Mualimin. Kemudian saya lanjut kuliah di Kota Banda Aceh. Oh, jadi nggak di Medan ya? Apa Luke? Dan kabar baiknya, beliau adalah peserta terbaik. Peserta terbaik. Lulusan ya, lulusan. Macam main ini. Film ya? Lomba. Wisudawan terbaik Kak. Kakak wisudawan terbaik dulu. Aku enggak. Tapi muridku Iya. itu goodnya banget loh. Membanggakan. Video kali ini kita tuh peserta terbaik dengan guru terbaik. Tunggu ya, tunggu. Dia dari tadi bilang murid, guru. Kan dia jadi orang tahu gitu umurnya tuh tua apa. Tapi Kia juga bertanya, Kia pernah ngajar? Memang iya nanti ya? Kapan? Dia salah wiki udah ngajar Kak? Kayaknya enggak. Udah iyalah. Iya. Enggak. Kia aja masuk ngajar tuh dari tahun berapa? 2018. Iya. 18 tamat. 16. Kakak baru. Kakak 2015 kan masuk. Kan enggak masuk. Kita ketemu sama Kak Yani, baru sama Kak Evi. Iya. Aku lah pertama kali. Aku lah Arjuna. Ya udah kalau kali Kak Evi tuh. Nyanyi cuma gini. Aneh rasanya ya. Iya. Depak gitu. Tunggu dulu, sebelum aku gini, Iya. sebelum kita bahas kan sebenarnya kita tuh ngundangnya tuh tujuannya ada gitu kan. Tapi aku itu dipending dulu tujuannya. Aku mau nanya dulu, coba dulu Rita ceritakan kesan lah ya kan. Kesan Rita tuh selama menjadi murid. Bukan murid sih, kayak orang yang saya kami bagi ilmu itu aja sih. Kalau aku mengartikannya kayak gitu. Selama dibagi ilmu sama orang-orang kayak kami ini tuh yang
apa sih yang Rita pikirkan gitu. Karena kan dulu nengoknya orang yang ngajarin. Hari ini kan udah nengok dia sebagai orang orang yang dewasa yang sama-sama dewasa Iya, juga gitu. gitu kayak dia. Gitu. Manusia biasa gitu dia, bukan guru lagi di dalam kelas gitu. Kayak mana pandangan? Apa? Luar biasa sekali. Sekali emang. Belum. Ada ketahuan nih. Iya. Oke. Pesan dan kesan Rita ya pertama kali sebagai murid di MTS Mualimin itu nggak hanya beberapa guru yang di sini, mungkin semua guru yang ada di madrasah tersebut itu tuh Rita ngerasa Rita yang dulunya itu nggak pernah tahu tentang agama itu apa gitu. Wow. Rita tuh dulu orang yang tidak Hedon gitu. hedon kemana-mana itu bandel lah gitu kok kita bilang bandel. Iya. Nanti kita tanya sebandal apa. Terus Kita tuh bandel. Maksudnya nggak pernah pengen tahu tentang agama gitu. Nah, kita jadinya sebelum kita masuk ke MTS Mualimin, kita tuh masuk di MTS 1 MSN. ya, di Pancing tuh. Tapi Rita nggak jebol. Jadi Pelarian. Larian lah gitu. Nah, nggak tahu kenapa, mungkin emang ini jalannya dari Tuhan gitu. Masya Allah. Masya Allah, teman Udah taubat gitu kan. taubat ya. Iya. Jadi masuk deh ke sini gitu biar lebih tahu tentang agama atau mengenal guru-guru yang luar biasa ya di MTS Mualimin. Nah, maka dari itu salah satu kesan yang Rita dapatkan bahwasanya masuk di MTS Mualimin dengan guru-gurunya yang luar biasa seperti kakak-kakak ini, itu tuh jadi berubah gitu. Care-nya guru-guru di situ tuh sangat wow gitu. ya. Nggak bisa didapatkan, nggak akan pernah bisa didapatkan dari instansi yang lain. Oh, wow. Ini betul Emang apa? pernah bandingkan. Ini benar. Bener. Iya. Iya. Udah pernah bandingkan. Iya. Kan Rita belajar di instansi yang lain juga, lanjut ke ini, lanjut ke Banda. Alia di mana tuh? Alia, Rita di Alia Mualimin. Itu beda. Ada beberapa guru MTS Mualimin juga kerja. Tapi nggak semuanya. Tapi memang yang kita rasakan the best itu memang MTS Mualimin. Wow. Jadi guys, ada loh sekolah itu. Dan bagus. Ada di dunia ini ada namanya Mualimin. Testimoni yang selama ini kita tampilkan di sini bagus kok. Bagus kok. Bagus banget. Bagus kok. Bagus loh. Bagus loh. Dan Dan aku dia juga MTS ngakuin Mualimin kok. Ngakuin. Kok. Terus. Dan di MTS Mualimin juga Rita dan beberapa guru di sini kan apa ini kita ketemu. Terus Udah. Baru Rita lanjut ke Banda, akhirnya kontaknya itu hanya beberapa aja. Tidak terlalu intens. Dia seringnya sama aku Ya. karena aku takut putus tali silaturahmi, jadi cepet gitu. Harus digenggam ini, nanti lupa. Ada temen kayak gitu kan, terus Iya. gitu. Jadi terus WA-in dia. Itu nggak, makanya dia bisa ada terus sekarang. Karena dulu Rita nganggap Kak Yani ini bukan guru, tapi memang sahabat. Oh gitu. Tiba-tiba aku melayang menembus lapisan awan. Kak gimana makin beden juga tengok orang ini. Oke, guys. Ya, gitulah. Oke, udah. Sampai kan Kalau kita panggil iya itu deh. salah dulu. Enggak tahu aku. Aku datang balik. Itulah aku. Ya mau nanya, sebelum apa namanya ya? Nggak tahu lah ini udah sebelum apa sesudahnya. Ini kan kayak dengar tadi katanya sebagai wisudawan terbaik ya kan? Ya kan nggak pernah jadi wisudawan terbaik ya. Terbauk. Tahu iya. Nggak pernah dapat wisudawan terbaik itu kayak mana? Kok bisa sampai jadi wisudawan terbaik di tempat orang lain? Di- Oh iya, ini punya Anda itu kan bukan di tempat sendiri, ini kok tempat merantau. Kok bisa ta? Apa yang buat Rita tuh bisa jadi atau nggak nyangka? Kok bisa tiba-tiba jadi atau gimana? Oke. Ini juga salah satu pertanyaan dari teman-teman Rita yang lain. Mungkin nanti teman-teman Rita Saya lihat, Iya, saya lihat ya. jadi sahabat di Only One gitu. Iya. Oke. Pertama-tama itu Rita juga nggak yakin nih.
kayaknya ngerasa kalau Rita tuh bukan orang yang terbaik lah gitu di antara semuanya gitu. Udah hati deh. Selain pintar, udah Kita kan orang luar istilahnya, kita tuh bukan orang di dalamnya gitu. Kita tuh orang luarnya mungkin agak susah untuk mendapatkan posisi itu gitu. Banyak yang berlomba-lomba untuk mendapatkan posisi. Dan bahkan di saat wisuda kemarin itu, Rita tuh ada 2 orang ternyata yang IPK-nya sama-sama Rita. Nah, tapi ada satu kayak prestasi gitu yang membuat Rita tuh bisa naik. Oh, apa itu? Banyak sertifikat atau apapun itu ditanya tuh karena nilainya memang sama gitu. Nah, makanya keaktifan kita di sebagai mahasiswa itu di kampus itu memang sangat diapresiasi kali dengan program Kodina. Caranya itu Iya, caranya. beberapa orang mungkin memang kalau udah masuk kuliah tuh tingkat kemalasannya itu tinggi gitu kan. Nah, kalau bisa itu tidak terjadi pada diri kita. Kita harus membuat belajarnya kuliah itu sama seperti belajar masa sekolah kita. Walaupun pada dasarnya kita belajar kuliah itu kita nggak nyari sendiri gitu. Kita nyari bahan sendiri. Dosen itu hanya mungkin beberapa persen, selebihnya itu kan kita. Nah, itu tuh harus ditingkatkan lagi prosesnya sehingga di akhir semester nanti di ujian final, kalau misalnya di Banda Aceh bilang ujian semester tuh ujian final itu tuh dapat nilai yang memuaskan. Jadi harus rajin. Berarti Rida rajin kali ini Rita ya. Alhamdulillah, karena mungkin kita ngerasa aduh orang tua udah banyak mengeluarkan biaya gitu. Berarti motivasinya Iya, itu. jangan mengecewakan lagi ya, gitu, bisa. Rita dulu di Sanawiyah sekolah dulu rajin juga. Rita termasuk 5 besar saja. Rita nggak bisa ngalahkan 3 besar. Patut lah, makanya Kak. Awak belakang aja dari sini kemana lagi mau kumlot. Siap Nyolot. skripsi itu aja. Alhamdulillah. Ijazah terurus. Alhamdulillah. Tapi kita sama kayak Kak Yani. Rita tuh orang yang ngerjain makalah orang. Iya. Ditonton nih berarti Kak semua Kak. Kalau boleh tahu berapa lah IPK-nya yang Iya, kumlotin? Cum laude itu. Ya, berapa sih? Alhamdulillah, Rita mencapai IPK 3,91. Wow. Kalau jauh sekali kita ya. Kamu berapa kemarin S1? Berapa? 3,7 paling Kak. 3,07 apa 3,70? 3,70. Wah, lebih pintar, berarti pintar. Aku yang enggak. Mungkin karena tahunnya lama kali ya. Kenapa? Aku cuman 3,21. Gitu. Tapi kalau kata dosen Kia, kuliah yang baik itu adalah kuliah yang diselesaikan. Iya. Nah, itu udah paling baik. Iya. Gitu. Ya. Oke. Boleh. Ini mana orangnya? Gila, dia di sebelah. Dia ngapain? Sini dokter edukasi. Ngapain? Biasa. Kakak jumpain ini tadi ada panggilan Avenger. Panggilan Iya, Avenger tadi tiba-tiba. apa tadi kok seru kan kayaknya? Apa kabar ketua? Udah jumpa tadi kan? Iya, udah. Katanya Udah jumpa ketua tadi. belum bisa lah. Intinya gitu. Iya. Oh, jadi aku ketinggalan tadi waktu sesi-sesi intinya. sekarang belum bisa IPK kakak. Katanya gini Kak, kata dia kan dia tanya kenapa kok bisa cum laude, kan kami nggak cum laude gitu. Apa? Ternyata yang buat kita nggak cum laude itu karena kita tidak rajin. Tidak rajin, benar. Gitu. Dia rajin. Tunggu, beda. Kayak aku kan, walaupun aku suka bikin makalah orang, tapi temanku ini yang nggak rajin itu bisa tinggi nilainya karena dia pembersihan nilai termasuk ya kan. Nah, kalau aku orang yang paling rugi ngeluarkan duit untuk kampus bayar nilai. Jadi usaha sendiri memang. Kalau misalnya dapat B, aku nggak bakal perbaikin. Aku ikutin ambil SKS yang berlebih gitu. Kalau dapat B lagi udah memang segitulah nilainya. Tapi kalau mau bayar pakai duit rugi ya, bagus tuh apa jajan ya kan. Jadi itu makanya nilaiku bisa rendah karena temanku lainnya tinggi-tinggi gitu. Kemarin Kakak bilang apa? Job skripsi itu berapa di masa kemarin itu satu? Kalau aku kemarin itu kan makalah. Kalau makalah prakerja kayak kami kan dulu kan ada laporan magang ya, magang.
karena kami orang komputer kami ada magang gitu kan, jadi itu aku 300.000 itu kan nggak sampai bab 4, nggak kayak tesis Iya, yang masih awal aja. Tahu sekarang standarisasinya berapa? Bab 1, 2, 3 itu 1.500.000. Wah, Kak, ayo kerjain lagi. kayaknya aku kecepatan tamatnya. Makanya segitu mungkin IPK-nya standar itu aja. Tapi itu udah tinggi loh. Zaman Karena itu ya. Kami itu 3,50, 3,7 ya. Ya, sekitar Oh iya. 3,50 tuh udah kumlot. Berarti pintar lah dulu ya. Iya, betul. Bisa dibilang lah. Iya, iya. Ini dia asisten Avenger ya. Iya, iya. Kalau full kamu Kalau full bab 1 sampai 5 itu 3 juta. oh iya. Ya itu untuk ini kan skripsi ya. Nah, murah lah. Berarti kalau guru mungkin murah ya. Kalau kami dulu teknik komputer itu sampai 5 juta itu kalau ngerjain. Karena mungkin penelitiannya kan beda kan, Kak. Kalau komputer tuh kan memang nggak Ada semuanya. coding-coding, Kalau apa gitu ya. Iya. Iya, gitu. 3 juta ya. Rita juga buat semana? Rita pernah dapat, tapi dapatnya itu nggak saat yang pas, saat kita juga buat skripsi Oh. gitu. Sama kayak aku kemarin itu kan ada yang minta tolong buatkan makalah. Itu aku lagi skripsi nggak mau, aku tolak. Iya, ditolak karena kan itu sangat mengganggu gitu kan. Kita bimbingan juga udah kuning gitu, jumpai dosen gimana dan lain sebagainya, tambah lagi skripsi dia yang mungkin nanti revisi lagi ini revisi, aduh. Nggak ada yang gitu. Ini belum. Kita kan tadi udah bikin 37, 39, aku paling kecil 32. Jadu. Tapi dia di WhatsApp ya. Kakak berapa ini terakhir? Enggak ingat. 3,48 gitu. Oh. Kayaknya sih. Jangan bilang aku nggak rajin ya. Udah paling Nggak rajin. terima. Aku rajin, terus kerja keras. Masya Allah. Iya. Iya. Susah Rajin sih, juga susah. sih, rajin. Susah memang. Rajin Jadi karena sambil kerja. Jadi lebih banyak kerja daripada ngampusnya. iya sih. Enggak, tapi aku ini sih agak tergelitik sama cerita kalian tentang yang kayak ngejokiin tugas-tugas tuh ya, apakah skripsi atau tugas akhir atau makalah apapun itulah. Jadi ya aku memang mendengar sih. Jadi itu aku mendengar cerita ini tuh kayak aku mendengar rasanya yuk. aib yang ada tapi aku nggak pernah melihat. Oh gitu. Nah gitu. Jadi aku tahu tuh banyak lah cerita, apakah dari orang lain gitu, yang orang lain yang jauh gitu hubungannya, atau dari orang yang hubungannya tuh dekat gitu, tapi itu nggak pernah aku alami gitu. Terus juga kesempatan itu nggak pernah ditawarkan, nggak pernah datang. Jadi setiap kali aku dengar cerita yang kayak gitu Ada ya? dengan harga yang berjuta-juta gitu, bahkan sampai misalnya ya mohon maaf ya, Iya. menyogok Iya. dosen atau apa gitu, itu aku ada ya gitu. Kadang-kadang nggak nyogok sih, Kak. Ya mau nggak mau kita harus buat gitu. Karena kalau Ya, nggak kita mungkin karena kasih, sistemnya gitu. Kalau aku begitu. nggak mau Tapi memang. aku nggak tahu ya. Mohon maaf lah, apakah kalau misalnya correct me if I'm wrong gitu. iya. Tapi cemiu. Tapi aku pribadi nggak pernah memang dihadapkan sama situasi itu. Jadi ketika misalnya ada tugas, terus skripsi, misalnya nanti S2 tesis, jadi nggak pernah emang ada dalam pikiranku, alah udah nanti jokin aja gampang, penting ada uang gitu. Nah itu aku nggak. Jadi pokoknya yang namanya belajar tuh emang proses kita Iya, benar. ngambil ilmu, belajar, ngerjakan tugas, itulah yang harus dijalani sebagai pelajar gitu menurutku gitu kan. Maksudnya kan prinsip orang beda-beda, Kak, kadang. Mm-mm. Yang kalau kita mungkin ya, kalau Kia masih sama sih, Kak. Kia daftar kuliah ini, Kia memang mau belajar. Makanya Kia apapun itu ya Kia buat sebisa Kia, maka Kia tahu hasilnya kayak mana yang Kia buat ini gitu kan. Karena kan proses. Ada orang yang dia datang ini dengan tujuan dia perlu ini, dapat nilai sekian, dia dapat lembaran ijazah itu untuk ini gitu. Jadi dia nggak Iya. perlu prosesnya kayak apa gitu. Jadi tergantung prinsip orangnya masing-masing sih, Makanya Kak. kalau mau dapat IPK tinggi sih gampang. Ini semester pendek nilainya bagus semua, A semua. Enggak, aku pernah ikut semester pendek juga enggak, tetap C. Iya. C. Makanya jadi iya kayak orang bilang, udahlah bayar aja nanti Iya. nggak pernah terjadi gitu di dalam hidupku. Oke, Kia mau tanya jadinya. Nanti masing-masing jawab ya. Kakak dapat C. Dapet C. Kok bisa? Kan jadi di psikologi itu, jadi kalau di dosen kami tuh bilang, kalian tuh masuk psikologi karena ngindarin hitung-hitungan kan. Nah, jadi satu-satunya
yang ada hitung-hitungannya tuh cuman di mata kuliah statistik. Itu susah sekali. Ya, itu memang susah. Dan aku di 2 kali matkul statistik itu, statistik 1, statistik 2, dua-duanya C. Jadi Ya statistik 1 itu aku ya, pertama itu aku dapetnya D lagi. wow. D. Semester pendeknya C. Jadi semester pendek itu C. Kan C plus juga enggak. Heeh. Di statistik 2 tuh aku C plus. Oh wow, naik berarti. Ya, enggak sih. Ya. C juga. Jadi kalau skripsi, setahu Kia psikologi itu dia pasti ada angket kan kak? Ada angket, dia pasti pakai analisis. Selesai skripsi kakak. Selesai. Bisa berarti. Jadi kan sebenarnya statistik itu kan bisa dikerjakan sama mesin. Sistemnya kan Oh, apa iya. nah, aplikasi mesin. Iya. Udah kayak apa aja. Orang zaman dulu. Jadi ada aplikasi kan, yang namanya SPSS. Oh iya, ada dimudahkan ya dengan itu ya. Tapi kalau mau manual, emang mau menunjukkan kemampuan Iya. matematis Iya. kayak Jerome Pauline, Iya. ya udahlah dia kerjakan aja statistik manual itu. Siap dia. Tulis lagi nih. Iya. Ya 10 tahun lah ngerjain. Iya, Data kakak kan? berapa? Bisa Angket coba. bisa ratusan waktu itu kan. Apa namanya, objek penelitian kita tuh kan banyak manusianya jumlahnya gitu. Oh gitu. Kakak pernah dapat C, nilai yang tidak memuaskan? C lah. Iya, dapat C gara-gara apa? Kalau memang tahu. Mata kuliah apa? Mata kuliah kuliah apa? Program. Oh, programmer. Oh, tapi sekarang kerjanya itu aja kan? Beda. Beda dia kan kayak bikin-bikin coding kayak website itu kan codingnya itu kan buat belajar itu memang agak-agak AO lah. Oh, Jadi kami kan bagi semester itu kan di semester bagi jurusan, jadi seni informatika itu nggak satu, dia ada 3. Dia dibagi di saat semester 4 atau semester 5 nggak inget ya. Dia ada programmer, ada multimedia, ada jaringan. Nah aku ngambil yang multimedia karena males mikir. Oh iya. Kalau jaringan kita mikir. Iya, iya. Awas susah kan. Jadi nanti sama Wak mau beli kabelan. Banyak kan itu ya. Iya, iya, iya. Kalau programmer, Heeh. aduh ya, belum nengok angkanya udah muter-muter di kepala aja kan. Nah, jadi multimedia aja lah yang menggambar-gambar. Berarti gambaran kakak bagus lah ya. Kalau gambar tangan enggak lah. Enggak. Pandai Wak. Oh Itu gitu. masuk ke seni budaya dia bagian multimedia kalau mau gambar-gambar. Oke, Rita pernah tak? Alhamdulillah enggak. Iya, makanya. Itu cuma untuk kita ya, Kak. Tidak kumlaut. Ya, tapi kan kayak gini atas prestasi dari guru-guru ini sekalian. Aduh jangan banyak. Masa sih? Wow. Tanya lagi ya. Dibalik muridnya hebat, Oh, iya, iya. guru yang hebat. Ya, Iya. ada nggak nilai E? Enggak ada. Enggak E. Jadi nilai terjelek. Pernah Kia dapat nilai C. C. Gara-gara Kia bandel. Bandel Kia. Emang lah. Bukan enggak masuk kelas. Adalah dosen, kadang-kadang ada dosen yang agak nyebelin ya kan Kak. Nggak mungkin Ki yang nyebelin, mungkin nggak cocok aja prinsip ya kan. Nah, saya halus sekali sumpah. Ya kan? Cocok aja prinsip. Aja memang agak susah dia. Iya, gitu. Tingkah Jadi, ya. karena nama Kia Z itu kan paling akhir dari absen. Jadi Bapak itu masuk untuk nilai mid apa nilai akhir gitulah kan. Oh, nilai mid. Jadi kita tugasnya ini ya, kerjakan ini buat paper gitu ya kan. Oke, dikerjain. Itu buat paper, dijelasin maju ke depan. Nah, dipanggil lah dari A ya kan. 1 jam mata kuliah nggak cukup untuk sampai Z. Nggak sampai nama Kia ke Z. Jadi saya minggu depan yang belum selesai kita lanjut di sini ya katanya. Oke, begitu lanjut dikasih tugas baru lagi. Jadi tugas Kia udah ada 1 buat paper, belajar presentasi karena nggak jadi maju dua-dua, dibuat tugas baru lagi, ya kan? Udah dikerjain, masih sampai pertengahan M, belum nama Kia lagi Kak, belum habis. Udah masuk ke nama Kia, disuruh tugas baru lagi, udah dikoreksi. Maju Kia memang maju mengerjakan tugas Kia tuh. Aduh kamu gini, kamu buat ingin lagi katanya. Pak, tugas Bapak ini dari awal sampai habis ini nggak ada yang selesai. Dia bilang gitu. Kenapa harus ada tugas baru lagi? Dengan Kia tuh udah sopan sih rasanya. Namanya mungkin ego dosen agak tersinggung lah sedikit karena gitu ya. Cuman Kia juga capek Kak, berapa kali Kia ngerjain itu gitu kan. Jadi karena insiden itu akhirnya saya mendapatkan nilai C. Cantik. Iya, Nggak ada cantik. inisiatif gitu mau ngubahnya jadi. Enggak mau Kia biar keingat. Kia nggak mau ganti. Itu nilai kece salah satunya
Satu-satunya. Kayaknya itu yang paling keingat, nggak mungkin ganti. Nggak keingat sama bapak Berarti itu. ijazah ada C-nya lah. Ada, nggak apa-apa. Sama. Ada C1. Iya. Satu. Aku 2. Diajak sama kawan kita, ayolah kita semester pendek. Nggak mau aku yang ini, kayak bilang gitu. Gitu. Karena pun tetap sama aja, pasti nilai sama. Karena dia udah gak suka sama kita. kan. Iya kan, nah, benar. Makanya enak nanti kok jadi dosen ke depannya jangan kayak gitu lah. Iya, kita habiskan dia yang akar-akar yang seperti itu Iya, dengan yang baru gitu. Iya. Enggak sih gini, aku ngelihatnya mungkin apa namanya? Itu bukan gimana ya, kok agak terlalu keras juga gitu kita mengkritik dosen ini gitu. Maksud aku ya anggap aja lah itu sebagai tantangan Iya, atau iya. cobaan dalam Iya. proses belajar Iya. gitu aja gitu. Ya namanya juga manusia Iya. ya. Gitu. Entah kita juga nggak tahu, mungkin yang nyebelin emang kita Iya, gitu. gitu. Makanya mungkin Kia itu karena Kia nggak mau usaha sampai akhir. Iya. Kalau Kia mau waktu itu mungkin Kia bisa dapat A. Iya. Kalau gitu. Saya kan males. Iya, gitu. 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 Jadi kan Rita kan udah dengar dari kami bertiga. Bukan itu apa namanya kaum biasa-biasa aja. Iya, kaum biasa. Pinter-pinter kali Kau enggak. mendang-mending ya, Kak? Kaum mendang-mending enggak. Pinter-pinter kali enggak gitu, berprestasi kali enggak juga. Dibilang bodoh gitu. juga. Iya, Nah, iya gitu. gitu. Jadi apa ya? Rita lah memandang ternyata kan orang yang pernah jadi guru Rita itu yang waktu itu mungkin Rita pandang sebagai orang yang lebih tahu dari Rita waktu itu. Hari ini Rita dengar bahwa kami mungkin nggak lebih baik dari Rita Rita, hari ini iya. gitu. What do you think? What do you think? Semua itu kan mungkin hanya perbedaan waktu saja. Hmm? Mungkin pada saat itu memang sistem perkuliahan itu berbeda dengan sistem perkuliahan kita yang sekarang. Gitu. Ya ampun aku bangga loh jadi. Iya. Iya kan, segitu ya kan, Kak? Iya. Terus. Karena kan mungkin dulu tuh memang seribet itu loh mendapatkan nilai yang bagus gitu. Dan mungkin di masa kita yang sekarang segampang Segampang itu mencari Tenang sama Iya. Nasarudin. Kok Nasarudin itu koruptor? Aduh, yang dangdut itu namanya King Nasa. Iya, seperti mati. Opa Nasar Kiowo. Iya, Pak Nasar Kio. Nasarudin. Terus. Lanjut jadi kan? kan kita walaupun kita mengetahui guru kita tuh berada di bawah kita, ya guru ya tetap guru. Nggak akan bisa melebihi kita walaupun nilai kita tuh di atas guru tersebut. Kita nggak akan bisa melebihi Kita guru nggak- itu. kita nggak akan bisa melebihi guru kita karena guru adalah salah satu faktor di mana kita bisa sukses dengan yang kita sekarang. Menarik. Oke, sia-siakan bintang tamu kita hari ini ya. Enggak. Siapa lagi yang mau jadi bintang tamu? daftar. Kontak yang di bawah ini ya. Ada calling kan. Tapi nggak ada bayarannya. Nggak ada, cuman mau pampang aja. Iya, enggak ada pampang. Udah lah. Udah, jadilah itu. Aku nanya lagi. Ah. Karena pokoknya menarik gitu yang di respon-responnya Rita tuh menarik. Jadi kan Rita tuh menghargai sekali gitu ya sosok guru. Buat Rita guru tuh ya walaupun mungkin apa secara tertulis dia nilai-nilai dia nggak lebih baik mungkin dari murid, tapi kan tetap dia jauh lah gitu lebih dari. Nah hari ini tuh kan Pak, kita lihat di dunia nyata, mau bahkan bahkan di dunia maya juga itu banyak orang-orang yang punya pendapat negatif tentang guru misalnya. Apakah cara-cara masa lalu tuh kayak misalnya mendisiplinkan murid dengan mukul kah atau ada Potongan hukuman rambut. fisik, potong rambut aja itu udah apa namanya kayak ditentang habis-habisan gitu sama orang masa sekarang gitu kan, bukan anak-anaknya aja tapi orang tuanya juga, yang mana orang tuanya itu juga sebenarnya produk masa lalu kan. Gitu. Nah itu Rita sebagai anak zaman sekarang itu Rita memandang apa namanya keadaan hari ini tuh tentang guru, menurut Rita tuh gimana? Kalau menurut kita ya, mungkin ada sebagian orang tua yang memang sangat menyayangi anaknya melebihi apapun yang berada di dunia. Jadi sedikit aja anaknya, bukan disenggol, bukan pun itu pun hal yang positif gitu kalau menurut kita. Jadi dia merasa marah atau dia merasa nggak terima gitu. Karena menurut dia mungkin aku capek loh ngasuh anak ini, menyayangi anak ini, bahkan anak ini menangis aja aku capek mendiamkannya. Terus kalian seenaknya gitu dengan mungkin begitu. Tapi itulah cara pandang orang tua itu masing-masing memang berbeda, apalagi di era yang memang
5.0 sekarang. 5.0 ya. 5.0 sekarang. Apa sih itu? Aku nggak tahu tuh angka tuh kenapa gitu Iya, ya. kok bisa kayak gitu ya kan? Kenapa juga nggak tahu. Nah, itu di era yang 5.0 sekarang ini tuh banyak sekali memang orang tua yang tidak menerimanya, sehingga lingkungannya itu jadi semuanya sama gitu. Antara satu orang tua dengan orang tua yang lainnya harusnya mereka berbeda pikiran, tapi mereka sama pikirannya. Paham nggak sih? Oh iya, anakku aturannya nggak boleh diginiin ya. Gitu. Itu faktor lingkungannya juga. Apa sih itu? Kayak omongan-omongan dari orang tua di belakang. Tapi menurut kita hal-hal yang seperti itu bisa dikurangkan dengan cara kita itu memahami kepada orang tua itu sendiri. Kan ada tuh rapat guru dan orang tua beberapa tahun mungkin sebelum mereka masuk ke sekolah kan ada tuh. Mungkin itu bisa dibincangkan sebelum mereka masuk gitu. Jadi jangan mungkin salah paham kalau anaknya itu bukan dikenapa-kenapain pun. Mungkin nggak akan ada guru tuh yang kejam terhadap muridnya. Itu sih. Jadi lah kalau misalnya ada lah kan banyak sekolah di bumi ini ya kan yang Memang gitu loh, anggota Avenger. karena kan kita pantau bumi ini kan. Iya. Makanya mantan satelit. Oh iya, bumi. NASA tuh udah mainan kita. Oh iya, Nasa Rudin ya, Nasa. 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 Slow mo kali kan ngomongnya. Mood lah pokoknya deh hari ini. Iya gitu. Di sekolah ini kan banyak yang maksudnya ada yang dengan kemajuan zamannya 4.0 sudah sangat update. Mungkin sudah boleh aturan rambut udah nggak ada lagi, baju mungkin sudah bebas, mungkin juga dengan bahasa dengan guru juga sudah tidak seperti dulu. Ada beberapa sekolah yang masih menjaga itu, mungkin karena dengan budaya mereka yang masih lekat, budaya timur itu, sehingga memilih mereka tetap merasa aturan ini harus tetap dijaga karena memang ini penting. Menurut Rita, sekolah-sekolah yang menjaga seperti itu, apakah sudah waktunya berubah mengikuti zaman atau seperti apa? Tidak, menurut kita tidak. Zaman itu yang kita ikuti adalah hal yang baiknya. Karena menurut kita, kalau misalnya anak sekolah itu mereka dibiasakan seperti anak-anak berandalan, apa bedanya mereka sama orang yang tidak sekolah? Gitu menurut kita. Nah, kenapa peraturan itu ada? Karena memang untuk membedakan antara sekolah dan anak yang tidak berpendidikan gitu. Maksudnya bukan terlalu kasar ya bahasanya. Mereka mungkin tidak berpendidikan karena faktor-faktor yang beda gitu. Jadi ada pembeda antara mereka yang belajar dan mereka yang tidak belajar gitu. Benar kali, aku ngefans loh sama dia. Jadinya. Iya. Beda ada antara orang yang belajar dengan yang nggak belajar. Iya benar. Kalau hal itu diikuti dengan zaman yang sekarang ya udah pasti kan anak sekolah sekarang itu bisa kita pikirkan lah bagaimana bentuk dan gayanya bersekolah, atau bahkan dia bisa menginjak-injak gurunya sendiri dengan memang tingkahnya yang tidak kita tegur kalau misalnya dia berbicara kotor atau dia berantem dengan temannya. Nah, iya jadi kayak apa ya? Kayak bertentangan gitu. Iya. Ketika gurunya yang keras, orang tua nggak terima. Tapi orang tua nggak lihat bahwa anaknya mungkin kurang ajar, misalnya gitu kan. Harus sopan santun. Iya. Menurut dia yang jadi kendala tuh kadang-kadang ya Kak, ada nggak seimbang antara keinginan sama realita gitu. Jadi keinginannya katanya sekolah ini bagus gitu ya kan, ya udah maksudnya realitanya dia di rumahnya dan lingkungannya tidak bisa mendukung, tidak bisa sejalan dengan prinsip sekolah yang bagus tadi yang sudah dimasukkan. Akhirnya bertolak belakang gitu, di sekolah dibuat ini, di rumah beda gitu. Tapi kalau Rita boleh saran ya untuk orang-orang tua, ketika orang tua itu memutuskan bahwa oh anak aku akan sekolah di sini, artinya kepercayaan orang tua full itu harus diserahkan kepada lembaga. Gitu. Apapun ceritanya, kalaupun nanti akhirnya sekolah yang salah, mungkin sekolah akan meminta maaf. Gitu. Tapi kalau memang anaknya yang salah, ya harus didukung dong apapun progres dari orang tua sekolah tersebut. Gitu. Harus memberikan kepercayaan karena kita udah memutuskan anak kita tuh sekolah di lembaga itu. Gitu. Lagian kalaupun anaknya salah nggak mungkin dihukum mati kok. Iya, nggak mungkin. Iya kan, nggak mungkin hukuman Tetap mati, dikasih hukuman maaf gantung kok, nggak gitu. mungkin. Paling ya sanksi Separah-parahnya pendidikan, dikeluarkan. sanksi pendidikan lah. Gitu. Nggak mungkin anaknya sampai suruh lari 50 lantai gitu, nggak mungkin. Kalau emang Terjun. sekolah nggak sanggup lagi, kita pasti Iya, kembalikan dan anak. diomongin baik-baik gitu. Prosesnya kan ada pasti.
Takbir. Allahu Akbar. Wah, Seru sekali, guys. Kayak mana? Approve kali kan kalau dia cum laude kan? Iya kan? Kak? Cocok ya. Cocok ya. Otak om Nggak salah sama ya. cakap sama. Iya kan? Sama-sama kumlot. Udah tahu kan Ini kenapa kalau nggak Kak masuk cum laude? madrasah Iya, ini udah tahu nggak ya. kayak gitu. Udah tau lah kenapa kita dulu nggak Gak cum laude. Nyesel juga ya. Kenapa baru sekarang tahu? Iya, iya. Nunggu kami ya. Iya. Nunggu kami kumlot. Nanti pokoknya kami Isi cum laude. sosial media tuh penuh semua kami semua. Pokoknya kami nanti sekolah sampai cum laude lah kami. Kalau yang ini enggak cum laude, sekolah lagi Sekolah kami. lagi. Sampai kumlot lagi. Ada nggak ya semester PDM buat kumlot? Iya iya iya. Oke lah. Ada lagi mau tanya? oh, nih aku mau nanya. Jadi kan udah tamat nih, udah jadi sarjana official ya SPD. Mau nanya tuh rencananya Rita. Oh Setelah iya. ini mau ngapain? Cita-citanya apa? Udah tercapai belum? Iya, Kita kan udah benar, bahas benar. nih, Kita udah bahas cita-cita. Tercapai belum gitu atau tiba-tiba muncul cita baru lagi? Iya, iya. Apakah kayaknya cita-cita yang kemarin kayak nggak cocok lah dicapai gitu ya kan? Aku mau cita yang ini lah. Kita mau jadi kepala sekolah. Iya. Mana tahu kita mau Iya. punya sekolah sendiri. Iya. Udah cepat kayanya kita kan. Iya, Anda ya, uang-uang dan uang. Cuan. Iya dong. Dulu tuh Rita punya cita-cita sama kayak Kak Dewi ya. Apa tuh? Kalau nggak dokter guru. Oh, Iya kan? lupa dia ya. Lupa dia apa tuh? Semuanya kayaknya memang semua Semuanya, kalangan iya. golongan ya. Menengah, ke atas, ke bawah, ke samping. Seiring berjalannya waktu memang ketika kita bisa berpikir, kita mengetahui, oh ini yang baik, ini yang enggak, ini yang kita inginkan, ini yang enggak. Kita tuh pengen jadi orang yang bisa bermanfaat untuk orang lain aja. Oh, berguna untuk bangsa dan negara. Iya. Subhanallah. Iya. Sekarang apa namanya goalsku sih? Iya. Masya Allah. Allah. Tapi ya di antara setelah kita aku ya mungkin ya kayak yang lain kan ada cita-cita. Nggak ada cita-cita gitu, tapi ya hidup kan harus berjalan ya. Iya, Dan berjalan itu ngapain kalau nggak ada tujuannya kita mau kemana? Iya. Jadi tujuannya seminimal-minimalnya adalah bermanfaat untuk manusia. Ya walaupun hanya di keluarga gitu misalnya, kan gitu orang lain gitu bermanfaat untuk keluarga. Ya seperti ini saya bisa sharing dengan Iya. kakak-kakak di sini bermanfaat. Bermanfaat sekali ya. Isi dia ada dagingnya ya. Jadi cita-cita Rita itu sebenarnya pengen jadi kepala sekolah. Semuanya. Ada aja ini. Sebut Iya. Samuel, Ustaz ini ya kandidat gitu. tapi by the way, tahu nggak kalau Kak Dewi itu pernah nyalonkan jadi kepala sekolah loh? Iya benar. Saingan ketat nih kepala sekolah yang hari ini loh. Iya. Hati-hati lah, hati-hati. Gak apa-apa. Itu orang kalau nggak punya cita-cita tuh mocok-mocok. Iya, moco-moco yang mana tuh dia. Mana yang bisa. Berarti cita-cita yang awalnya mau jadi kepala sekolah belum lah ya, belum tercapai. Belum. Itu kan kalau misalnya kita melanjut ke S2 atau S3, Kira-kira lanjut nggak? Iya. kalau orang tua pengennya lanjut. Kalau Rita, Kalau Rita pengennya Udah dulu. enggak. oh Ih, sayang sekali. iya. Tapi Rita nggak tahu nanti ke depannya gimana. Iya, Kalau iya. memang nanti Rita belum dapat kerjaan yang tetap, mungkin Rita akan lanjut. Oh. Kita tunggu sampai beberapa bulan. Rekrut. Rekrut. Tolong direkrut yang mau memperkerjakan Rita. Tapi siap-siap lah jadi saingan pas sekolah. Iya. Jadi kalau untuk Rita memang pengen kayak gitu. Iya, iya. Cuma satu semuanya. Ada lah yang satu tuh. Aku pun juga pengen loh dirimu jadi S2 juga. Biar bermanfaat untuk aku juga, Iya, untuk iya, kita iya. semua kan. Ini mau bermanfaat untuk semua orang kan. Iya, iya. Harus perempuan untuk punya pendidikan yang tinggi. Iya. Oke. Ih, belum kali loh. Siapa lagi nanti ya kita suruh ya. Dipikirkan sekarang. Kita undang ya. Apa pengen apa namanya undang juga. Maksudnya yang mungkin pernah kayak kita juga gitu. Iya. Pernah punya momen dibagi ilmu sama kita. Iya. Boleh. Kita progresnya tuh udah sebaik ini. Iya. Gak sia-sia.
Oke. Gimana? Yang ini bermanfaat nggak nih? Ini bermanfaat sekali. Karena isinya Iya. bukan kita aja. By the way, kita umurnya berapa? Kita sekarang 22. Wow. Kelahiran 2000. Pesan buat orang-orang yang sebaya Rita hari ini, terutama perempuan. Iya. Kita kan fokus sama perempuan. Ini kayak slogan kecil. Iya, aku sih, aku terutama ya. Iya, iya. Kenapa gitu? Memang iya harus. Ini kayak slogan kecil aja ya. Kamu bisa karena kalau kamu mencoba. Gitu sih. Iya, kita nggak bisa karena kita nggak pernah coba kali Iya. ya. Takut awak. Maju ke depannya takut. Ini kayak satu kata yang merangkai semuanya gitu. Apa-apa itu memang harus dicoba gitu. Bukan bisa karena biasa aja, tapi bisa karena mencoba. Kalau dia nggak coba ya dia nggak bisa. Ya, dia nggak tahu dia bisa atau Dia enggak. nggak tahu dia bisa. Iya, apa Iya, enggak. betul. Betul sih. Kalau ada cobaan ya cobain. Iya, iya. Iya, dicobain. Kalau nggak ada cobaan ya Iya. coba-coba aja gitu. Mocok-mocok gitu. Mocok ya dia. Mocok-mocok. Tapi dia mocok-mocoknya langsung ke atas. Iya. Itu tadi ngeri kali. Gitu lah kalau nggak ada cita-cita tuh gitu. Memang ya. Iya, Buat sekolah wakilnya kan. Iya. Iya. Amin. Bisa sih kalau kita punya sekolah kita aja. Kayak mana? Ini udah buka YouTube, buat YouTube kita buat sekolah lagi nih. Aminin aja. Aminin aja. Amin. Ya kan biar bisa bareng-bareng ya kan kita Iya. semuanya. Oke dah. Sampai sini dulu untuk pembahasan kita hari ini. Bintang tamu kita juga udah capek kayaknya sepertinya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sangat menguji nyali ya. Buat cumi ini beteng takis. Pertanyaan itu nambah-nambahin pikiran. Aku mau ketawa. Nggak tahu. Aku sama cakap aja mau ketawa aja. Nggak ngerti lah. Kok bisa gitu? Aku nggak ngerti. Oke, marilah kita selesaikan. Ini udah cukup nih kan? Udah cukup. Kita akhiri. Kalau ada lagi yang mau ditanya mungkin soal Rita, kita buat sesi kedua. Episode kedua. Boleh, Kalau ada boleh. yang mau Jangan ditanya-tanya. kolom komentar. Iya, Iya, silakan. iya. Apapun itu kenangan. Gimana tuh ada yang kenal? Iya, ada yang Tapi dulu kayak gini loh. Kok Iya, bisa iya, gitu? iya. Iya. Mungkin mau tanya tentang Banda Aceh. Iya. Oh, iya. Rita, kenapa kamu gak jawab WhatsApp aku, kata dia. Oh, bisa. Promosi dulu lah, biar sungkrap semua kawan-kawannya. Iya. Oke, di Only One jangan lupa tonton terus tayang di setiap hari Sabtu Jam 10 malam. Ajak teman-teman, saudara dan kerabat karena ini tongkrongan yang sangat bermanfaat. Sungkrap. Jangan lupa disungkrap. Subscribe juga. Dari anak, cucu, cicit, nenek, kakek, cucu, cocot ya. HP tetangga pinjem aja untuk subscribe. HP tetangga di subscribe ya sayang ya. Oke, tolonglah. Channel-channel besar tuh biasa. Iya. Iya, dukung channel-channel kecil kayak gini. Tapi ada loh. Aku kan dulu kemarin tuh kan naik Gojek nih kan. Jadi dia ngomong ini, kami Kak, kayak awak sendiri Kak pribadi. Aku lebih seneng nengok YouTube orang yang baru ngerintis katanya kayak gitu. Daripada yang udah besar-besar. Gak tahu kenapa wah itu kayak gitu ngomongnya. Karena mungkin menurut dia yang merintis ini adalah orang yang mau berusaha. Sementara orang yang besar itu kan dia sudah memang udah besar. besar gitu. Dia kalau nggak punya YouTube juga duitnya udah banyak. Iya. Begitu pun mungkin Kak, kontennya itu Kak. Kalau orang yang baru menitis itu kan dia memang bagus-bagus dia Iya. buat biasanya. Karena dia pengen orang-orang banyak share, bermanfaat orang lain. Tapi kalau yang udah banyak itu biasanya mungkin dia udah ada titipan endorse, udah ada titipan apa gitu. Jadi udah nggak pure lagi Iya, ide dukung dia. channel kami yang masih kecil ini agak menjadi besar gitu ya. Nia. Udah besar tinggalkan aja. Enggak lah. Kalau sudah besar, ya dibesar buat lagi. Makin semangat kami kontennya. Ya. Ditunggu juga kalau yang mau misalnya ada request pembahasan yang baru-baru atau Kak boleh bahas ini dong gitu Iya. kan. Boleh. Bahas khas Virgon dong. Nah, Udah boleh. selesai urusan Virgon itu Kak. Udah. Udah mediasi. Temanya Iya. universal kan. Iya. Iya. Gitu. Oke, itu aja. Yuk, edukasi with love. Oke. Udah itu aja kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.